Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Sekretaris Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, Bapak Hendrianto STMT. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Hendrianto. Ini Pak Hendrianto ini luar biasa, ini semangatnya luar biasa. Tentang profil beliau. Tapi ada yang satu yang kurang, kita juga perlu kenal Pak Hendrianto ini karena ujungnya ini ya kan. Kita perlu pertanyakan beliau ini putra mana ini? Silakan Pak Hendrianto. Iya Pak Umar. Jadi saya ini asli Lampung, suku Lampung, asli Lampung. Asli Lampung. Bapak dan Ibu sama-sama berasal dari Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Ya, asli gitu. Jadi hanya kebetulan waktu kuliah aja lah keluar gitu ya. Waktu SD, SMP, SMA di Bandar Lampung. Sampai dengan SMA di Bandar Lampung, waktu kuliah S1 saja yang keluar gitu. Oh gitu ya. Jadi ya insya Allah artinya jiwa-jiwa Lampung dan sangat ingin untuk berbuat yang terbaik untuk Lampung. Nah, kira-kira itu. Tapi bahasa Lampung masih ada ya? Masih. Budaya Lampung masih kuat masih, ya? Kalau budaya ya paham, ngerti gitu kan. Walaupun nggak seutuhnya bisa. Kira-kira gitu Pak Umar. Ya Pak Hendrianto, ini kan karena tema kita adalah refleksi akhir tahun Dinas BMBK 2024. Kita juga perlu tahu juga persiapan. Persiapan Dinas BMBK terkait Natal dan Tahun Baru 2024 ini Pak. Siap. Pak? Silakan Pak. Jadi perlu saya jelaskan dulu Pak Umar bahwa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ini memiliki kewenangan untuk mengelola jalan berdasarkan statusnya itu jalan provinsi. Kita perlu sampaikan juga kepada masyarakat bahwa supaya paham bahwa kewenangan jalan ini berdasarkan statusnya itu ada jalan nasional. Ini adalah wilayah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Itu di Lampung ada namanya BPJN, Balai Pelaksana Jalan Nasional. Gitu ya. Nah, jalan nasional ini kalau jalannya ditandai dengan marka warna kuning. Betul. Nah, supaya masyarakat paham semua. Nah, jalannya mana nih jalan nasional? Mulai dari Bakahuni sampai katakanlah ke Bandar Lampung, menuju Bandar Jaya, Terbanggi, Kota Bumi, Lampung Utara, menuju Bukit Kemuning, sampai ke Waikanan itu batas Sumatera Selatan, itu jalan nasional namanya lintas tengah. Lintas tengah Sumatera. Kemudian ada juga lintas timur. Itu dari Bakahuni, kalau kita itu lewat jalur biasa sebelah kanan, nanti itu tembus kita ke di Sukadana, kemudian terus lagi sampai ke Menggala. Nah, itu lintas timur. Kemudian ada lintas barat. Lintas barat ini mulai dari kita Pesawaran, Prengseu, kemudian itu Tanggamus, kemudian ke pesisir barat gitu ya, Wonosobo pesisir barat, terus mengarah ke Bengkulu, itu lintas timur. Nah, itu semua adalah jalan nasional. Di luar itu ada lagi feeder namanya, penghubung, pengumpan, yaitu Jalan Insinyur Sutami. Itu jalan nasional. Kemudian ada lagi jalan dari Tegineneng, Metro, searah Sukadana. Itu pun jalan nasional. Kemudian di sini kita dari Tugu Raden Intan ke arah Tugu Coklat di Pesawaran, itu pun jalan nasional. Kemudian nanti kita dari tadi saya sampaikan dari Terbanggi kan, kalau kita belok kanan menuju Tulang Bawang sampai Mesuji sampai batas Sumatera Selatan, itu pun jalan nasional ya. Kemudian ada feeder lagi mulai dari Bukit Kemuning. Kalau ke kanan kita ke Waikanan ke arah ini, nah kita ke kiri tembus ke Liwa, Lampung Barat, tembus lagi ke Krui. Nah, itu pun jalan nasional. Itulah kira-kira jalan nasional. Ditandai dengan marka warna kuning. Kalau di tengah itu. Kemudian ada median jalannya. Ya, kalau di median dia di samping median. Kalau dia ada median, tapi kalau dia ada median di marka tengah itu warna kuning, itu pun jalan nasional. Nah, kemudian ada jalan-jalan provinsi. Jalan provinsi ini yang menghubungkan antar kabupaten ya, di luar jalan nasional tadi. Kalau kita di sini misalnya mulai dari di Bandar Lampung itu Riyakudu itu jalan kita.
jalan provinsi. Kemudian kita keluar dari exit tol ke arah Tembus Raya Kudu, itu pun jalan kita, termasuk sampai yang ke arah Kota Baru, itu pun jalan provinsi. Kemudian dari Simpang Korpri itu yang kita mengarah ke ke arah metro, melewati Karanganyar, sampai tembus kita ke metro, itu pun jalan provinsi. Kemudian menuju ke tempat wisata itu Lempasing, Padang Cermin, Teluk Kiluan, itu pun jalan nasional. Itu kalau di bawah jalan provinsi. Di bawah Dinas BMBK jalan provinsi itu berapa kilometer itu, Pak? Kita punya hampir 1.695 kilometer. Ada koma-komanya. Yang terbagi di dalam 98 ruas jalan. Ya, tersebar di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung ini. Nah, itu semua ruas jalan provinsi gitu kita ininya. Ini luar biasa ini Pak Sekretaris, luar kepala. Karena itu memang yang kita hadapi sehari-hari Pak Umar. Kira-kira gitu. Kalau kemantapan jalan saat ini gimana? Nah, pertama kita jelaskan dulu apa itu istilah kemantapan jalan. Kemantapan jalan itu adalah kondisi jalan yang dia kondisi permukaannya baik dan sedang. Ya, artinya tingkat kerusakannya minim lah. Tingkat kerusakannya minim. Berdasarkan data akhir tahun 2023, tingkat kemantapan jalan di jalan provinsi Lampung itu adalah 78% angka kemantapannya, gitu. Nah, apakah itu berarti tidak ada lagi? Nah, sisanya kan masih banyak yang tidak mantap. Nah, kalau yang tidak mantap ini yang rusak sedang, kemudian ada rusak berat. Gitu ya, rusak ringan maupun rusak berat. Nah, itu yang tidak mantap, Pak. Jadi masih kalau kita sering sekat ini misalnya banyak dia, memang tidak semua ruas jalan kita mantap, gitu ya. Tetapi kita sudah secara angka, secara data memang 78%. Ini juga menjadi concern kami kok, Pak. Ke depan ini bagaimana bukan hanya data, tetapi juga rasa. Kira-kira begitu, Pak. Ini maksudnya bukan hanya data, tapi juga rasa. Jangan data kita baik, tetapi masyarakat masih merasa jalannya banyak yang tidak baik. Kira-kira mungkin kenyataannya. Ya, kenyataannya kita tidak menafikan rasa yang dialami oleh masyarakat. Gitu. Kira-kira gitu, Pak. Nah, terkait tadi, saya lanjutkan ya, Pak Umar. Silakan. Saya harus sampaikan pertama bahwa tentunya kita bekerja memang memiliki target-target yang memang sudah dicanangkan dari awalnya. Nah, tetapi tentunya terkait dengan adanya peningkatan arus kendaraan dan segala macam, mulai dari kemarin mungkin kita Idul Fitri gitu ya, dan sekarang juga di menyambut Natal dan Tahun Baru juga, ini tentunya kita harus siap sedia. Siap sedia itu karena banyak orang pulang kampung juga sih. Artinya kondisi infrastruktur yang kita kerjakan, ya alhamdulillah untuk kan sekarang udah menjelang akhir tahun, ini hampir semua pekerjaan kita sudah 90% lebih, nah, artinya gitu kan, tinggal tersisa. Dan kedua juga tentunya kita harus menjaga kan supaya arus lalu lintas ini tidak terkendala, gitu kan, berjalan lancar. Jadi kalaupun masih ada kegiatan-kegiatan di lapangan, ini sudah harus tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat, kira-kira gitu. Betul. Itu yang kita inikan. Nah, kita sudah ini kepada kawan-kawan semua juga kesiapan kita tadi secara infrastruktur. Sampaikan tadi Pak Umar bahwa kalau mayoritas tentunya arus lalu lintas ini adalah lintas jalan utama ya. Ada jalan tol, ada jalan nasional tadi ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan melintasi ke jalan-jalan provinsi. Betul. Nah, selain bahwa itu untuk mereka arus mudik kepada rekan-rekan kita yang libur Natal dan Tahun Baru, dan tentunya mungkin nanti akan ada peningkatan arus lalu lintas ini yang menikmati liburan juga, gitu kan. Nah, betul. Ini yang kita daerah-daerah wisata. Itu yang ingin kita sampaikan. Nah, karena itu kita sudah konsentrasi, terutama kan kita ini berkembang wilayah kita ini terutama di daerah Lempasing sana ya, daerah Lempasing, Pesawaran sana ini yang mungkin banyak area wisata kita. Nah, di sana kita udah lakukan pemeriksaan semua, perbaikan juga, alhamdulillah sudah selesai.
insya Allah udah nol lubang lah di sana kira-kira gitu. Artinya maksudnya sudah siap kalau misalnya ada ini peningkatan arus kendaraan pada musim liburan. Tapi tentunya di lokasi-lokasi lain juga seperti itu kita gitu kan. Artinya kita melakukan perbaikan sesuai dengan program yang sudah kita canangkan, sudah kita programkan. Tetapi kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai pada saat itu, tidak boleh ada pekerjaan yang mengganggu adanya pergerakan arus lalu lintas ini. Demikian, Pak Umar. Pak Henry, ini melihat optimisme dari Pak Henry ini bisa dikatakan bahwa persiapan Natal Tahun Baru 2024 ini pemirsa Tegar TV, keluarga besarnya kalau datang ke Lampung, jalan-jalan ke para wisata, khususnya untuk jalan provinsi, nggak ada masalah ini? Insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau kita berbicara persiapan Natal dan Tahun Baru ini Pak, ini hampir tiap minggu nih, stakeholder terkait ini rapat, berdiskusi dan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam rangka mengantisipasi lonjakan arus ini tuh, gitu kan. Jadi kita selalu diundang gitu ya. Ini ada oleh pihak Dirlantas Polda yang bersama-sama Dinas Perhubungan Provinsi, Balai Jalan Nasional tadi dan Dinas Bina Marga, semua pihak terkait termasuk Jasara Harja, semua yang untuk menyamakan persepsi dalam rangka persiapan ini, gitu kan. Bahkan ini kita menerima undangan besok ini ada apel kesiapsiagaan gitu ya. Jadi hal yang seperti itu insya Allah pemerintah sudah mengantisipasi untuk infrastruktur jalan. Karena tentunya terkait dengan persiapan ini banyak hal gitu Pak. Kan kita ada darat, laut, udara ya. Gitu. Kita yang di darat aja. Iya. Gitu, menarik ini Pak Henry. Jadi artinya bahwa Dinas BMBK sudah beberapa kali rapat koordinasi untuk mempersiapkan persiapan Natal dan Tahun Baru terkait infrastruktur. Iya, menarik. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Sekretaris Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, Bapak Hendrianto STMT ini menarik, apalagi terkait jalan. Kalau kata beliau Pak Hendrianto tadi bahwa relatif sudah stabil, sudah baik lah untuk dikunjungi, terkait juga jalan-jalan untuk daerah wisata. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, kita akan lanjutkan pada dialog spesial selanjutnya, sesi ketiga. Tetap di Tegar TV.